Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Bagi teman-teman yang ingin join di komunitas Padepokan Sengkelat, mudah ya. Caranya yaitu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi, gratis tanpa biaya apapun. Apa sih benefit dari gabung di komunitas Padepokan Sengkelat? Yang pertama, kita akan banyak diskusi di sana. Kita akan banyak ngobrol, kita akan banyak membahas hal-hal yang sifatnya spiritual dan supernatural, utamanya ya memaksimalkan tuah dari azimat berkodam. Kenapa demikian? Karena Mbak Wira adalah seorang praktisi yang memang menspesialisasikan diri dalam hal pembuatan azimat bertuah atau azimat berkodam. Yang kedua, yaitu akan ada banyak promo yang di-share di dalam komunitas ya, dan itu sudah berlangsung sejak bulan Januari kemarin, dan promo-promo ini kebanyakan tidak Mbak Wira share di sosial media lainnya, jadi hanya ada di dalam komunitas sama status WhatsApp. Silakan bagi teman-teman yang ingin gabung, tinggal klik aja linknya di kolom deskripsi. Baik teman-teman semua, hari ini kita ada klien nomor 6602 ya, Mbak Wira ulangi, klien nomor 6602, klien yang cukup akrab dengan Mbak Wira. Kemudian beliau jam 14 tadi menerawangkan sebuah benda. Nah, ketika benda ini Mbah Wira terawang, Mbah Wira tidak tanya nih, ini belinya di mana, harganya berapa, atau praktisi yang meritualkan siapa, karena itu udah standar prosedur ya, memang terawangan seperti itu. Nah, karena kemudian setelah Mbah Wira terawang itu kok Mbah Wira merasakan ada energi yang dekat, energi yang akrab, energi yang sudah ya biasa Mbah Wira jumpai. Oleh karenanya kemudian Mbah Wira bertanya, apakah ini adalah hasil ritualan sendiri? Dijawab benar. Jadi ini adalah ritualan dari klien 6602 itu sendiri. Nah, seperti biasanya teman-teman ya, untuk melakukan pengecekan kondisi gaib suatu benda bertuah, kita akan melakukan pengecekan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu secara vibrasi energi dulu. Ya, kita sudah hafal ya, kenapa kok energi dulu? Karena adanya tuah pada suatu benda bertuah ya, karena kandungan energi yang di dalamnya. Nah, energi ini sendiri ada macam-macam. Ada energi dari alam semesta ya. Jadi energi itu berasal dari alam yang menghimpunnya dan alam yang mengisikannya ke dalam suatu benda dalam rangka merubah karakter dari benda tersebut dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Biasanya benda-benda yang diisi oleh energi ya, diisi energi oleh alam, kita sebut dengan mustika ya. Contohnya mustika merah delima, mustika kulit buntat, mustika apalagi lipan, mustika rantai babi dan sebagainya. Nah, untuk benda dari klien nomor 6602 ini tidak ada energi alamnya. Itu menurut Mbak Wira. Yang kedua yaitu energi dari manusia, dari praktisi yang meritualkan. Nah, energi dari manusia ya bisa masuk ke dalam satu benda dengan banyak cara. Yang sering Mbak Wira bahas adalah dengan metode prana, gitu ya. Nah, prana itu kita menghimpun dulu energinya sampai cukup kuat, kemudian kita masukkan dengan sengaja, kita injek, kita suntikkan ke dalam benda sehingga merubah karakter dari benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Nah, kalau benda dari klien nomor 6602 ini ternyata beda, yaitu diwirid. Ya, diwirid itu berarti kita mengucap suatu doa atau suatu mantra berulang-ulang berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, sehingga ya terciptalah energi dari vibrasi bunyi-bunyian atau vibrasi bunyi mantra, vibrasi doa-doa yang kita ucapkan. Nah, energi ini akan menggetarkan alam semesta, kemudian alam akan merespon sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Niat kita membaca wirid itu tadi apa? Nah, ternyata klien kita kali ini memang ingin mengisinya dengan energi dari doa, sehingga kemudian alam ya merespon dengan mengisikan energi doa tadi ke dalam benda ini. Oleh karenanya Mbak Wira memang merasakan ya ada energi manusia yang akrab. Ternyata benar, memang ini adalah hasil ritualan beliau sendiri. Nah, apakah doa ini bisa digunakan untuk mendatangkan kodam? Jawabannya bisa. Cara yang paling mudah, cara yang paling sederhana yaitu kita baca mantra ini berkali-kali, kita baca doa ini berkali-kali, kemudian kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, dengan wasilah atau perantara doa ini ya, hamba minta atau saya minta didatangkan bangsa Aun, bangsa penolong yang mau membantu siapapun yang memegang benda ini, kayak gitu. Nah, nanti Tuhan yang akan men-settingnya, Tuhan yang akan mengaturnya, bukan kita yang menentukan, bukan kita yang nunjuk, bukan kita yang apa istilahnya ngarani gitu ya. Kita menunjuk, oh aku maunya ini, enggak seperti itu. Kalau doa itu biasanya random atau acak. Itulah kenapa kodam dari keilmuan itu juga acak. Tidak bisa kita tentukan kodam keilmuan itu harus A, harus B, harus omyang, harus buto, harus
jin ifrit, jin marit, enggak bisa. Kenapa? Karena memang sifatnya kita minta doa pada Tuhan, kemudian Tuhan yang akan mendatangkan bangsa aun, bangsa penolong bagi kita. Itu adalah ciri dari kodam yang didatangkan dengan wirid. Dan itu sudah Mbak Wira uji berkali-kali, memang seperti itu sifatnya. Oleh karenanya ketika Anda pesan azimat berkodam di Mbah Wira, nggak bisa custom. Kalau misalnya metodenya Al-Hikmah, saya mau minta bangsa Buto, saya mau minta bangsa Omyang, saya mau minta jin Islam, saya mau minta jin Ifrit, saya mau minta jin Marit, nggak bisa. Kalau pendekatannya dengan Al-Hikmah ya random, acak, kayak gitu. Itu adalah karakter yang Mbah Wira temukan dari pengalaman. Dan pengalaman ini ya memang nggak ada praktisi yang membahas, namanya juga pengalaman orang berbeda-beda. Ya terus kalau kemudian saya pengen punya kodam itu ngarani Mbah, saya pengen punyanya Omyang, pengen punyanya Buto, pengen punyanya Marit, pengennya Ifrit, pengennya jin emas, gimana ya? Jangan pakai metode wirid. Kalau pakai metode wirid ya acak. Karena metodenya seperti tadi, kita berdoa minta dengan wasilah dari wirid ini, dengan wasilah dari doa ini, minta diberi pendamping yang baik. Lah yang baik menurut kita kan belum tentu baik menurut Tuhan. Itu kalau metode Al-Hikmah begitu. Paham ya? Jadi ya kalau Anda pengen request, jangan pakai Al-Hikmah metodenya gitu. Kalau pakai Al-Hikmah ya nggak bisa request ya, kayak gitu. Nah kemudian apakah ada energi manusia di benda ini? Jawabannya ada. Saya mendapati ada energi dari Anda yang meritualkan ya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 82. Memang agak kecil karena memang Anda berharap ada makhluk yang mengisi. Ya, jadi wirid yang Anda ucapkan itu bukanlah menjadi stressing point pemberi tuah utama, melainkan hanya untuk mendatangkan makhluk lain. Nah, oleh karenanya energi wirid yang masuk ke sini kecil, 82 ya, itu sifatnya lebih ke arah proteksi dan kejayaan karir, wasilah keselamatan diri dan kejayaan karir, aman tanpa dampak negatif, energinya pun sudah aktif. Yang ketiga yaitu energi dari yang namanya khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar mau membantu manusia agar loyal dan patuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh manusia. Nah, Mbak Wira mendapati ini energi khodam dari benda ini ya. Sosoknya jin laki-laki, energinya panas ya, tuanya lebih ke arah kewibawaan penundukan ya. Kemudian level energinya sekitar 90. Memang kerasa sengatannya itu kerasa. Nah, untuk lebih mendetailkan, merinci lagi seperti apa kodamnya, kemudian karakternya dan sebagainya, kita pakai metode yang berikutnya, namanya metode visualisasi energi. Loh, kok ada lagi Mbah metodenya? Ya memang seperti itu. Ya kalau terawangan itu hanya merasakan energi, seringkali kemudian kita salah tafsir. Kalau terawangan itu hanya melihat secara visual, seringkali kita ditipu, karena namanya jin itu pinter banget merubah wujud. Ya, jadi kita gabungkan beberapa metode, kemudian kita tarik garis simpulannya, kita tarik garis singgungnya, kita tarik titik temunya, kita tarik benang merahnya, sehingga dari sana kita kemudian mendapatkan simpulan data bahwa oh, karakter dari kodam yang menghuni benda saya seperti ini, kayak gitu. Nah itu pengalaman lagi. Nah, jadi kenapa kok pengalaman itu nggak bisa bohong, jam terbang itu nggak bisa bohong ya, karena informasi yang diperoleh sebegitu rinci dan sebegitu detail. Ya gitu. Jadi nggak asal ya. Jadi ketika kita bermain ranah spiritual dan supranatural itu nggak asal, nggak sembarangan, karena ada titik-titik rumus yang memang tidak bisa diterjang. Seperti orang pengen sakti, pengen kuat, ya tirakat. Kalau nggak tirakat bisa nggak sakti Mbah? Ya nggak bisa ya. Isian Mbah, isian ya isian, tapi kan sifatnya tidak permanen. Artinya Anda hanya ditempeli sifat sakti. Ya, bukan diri Anda yang memunculkan kesaktian itu sendiri. Loh Mbah, sakti itu kan pemberian Tuhan, betul. Tapi artinya ketika kita tirakat itu diri kita yang memiliki, bukan kita diberi tempelan. Ibarat kita ujian, kemudian kita bisa mengerjakan karena belajar, ya karena otak kita sendiri gitu loh, karena otak kita yang mampu mengerjakan itu. Tapi beda kalau kita ngerepek, begitu repekannya ketinggalan, repekannya nggak bisa dibuka, ya udah amblas kan gitu. Nah sama, orang sakti tanpa tirakat bisa Mbak isian, ya memang bisa. Tapi ketika apa yang diisikan itu kemudian nggak bisa hadir, nggak mau hadir, berhalangan hadir atau dimusnahkan ketika hadir, ya hilang sudah.
Tapi kalau memang Anda yang tirakat sendiri, Anda yang belajar sendiri, ya, walaupun dimusnahkan kodam-kodamnya, Anda bisa memunculkan itu lagi karena itu udah menjadi skill Anda kayak gitu. Nah, kita kembali. Nah, secara visual Mbak Wira mendapati penampakan laki-laki gagah tinggi besar memakai tanduk, kulitnya dominan merah. Kalau kulit merah berarti apa? Auranya dominan merah. Kalau aura dominan merah berarti apa? Tuahnya lebih ke arah proteksi, kewibawaan, penundukan, ya. Kemudian kita gabung dengan karakter energi yang kita temukan di awal, ada tuah kejayaan karir. Berarti kalau kita simpulkan semuanya, bertanduk itu menggambarkan karakter proteksi dan penundukan, ya. Proteksi itu wasilah keselamatan dan jaga diri, kemudian kewibawaan itu membuat orang lain segan kepada Anda, saking segannya kemudian ada penundukan, membuat orang lain mudah nurut kepada Anda, kemudian kejayaan karir. Dan proteksi, kewibawaan, penundukan itu semuanya digunakan untuk menunjang kejayaan karir, ya. Apa atau kejayaan karir itu? Kejayaan karir itu adalah kerejekian bagi mereka yang karyawan. Kalau kerejekian bagi pedagang namanya penglaris dagangan, gitu, ya. Nah, kemudian asal kodam dari daerah hutan, ya, di daerah Jawa, masuk kategori jin hutan. Ini white entitas tapi white entitas dan aman tanpa dampak negatif. Memang auranya merah, karakter energinya panas, tapi ini white entitas. Usia kodam, ya, kira-kira adalah 1800 tahun. Ini masuk kategori menuju tua. Batasan tua menurut Mbah Wira adalah 3000. Loh Mbah Wira, kalau jualan kodam kok bisa sampai 20.000 tahun, 30.000 tahun? Ya, standar tuanya kan tidak sama. Kalau Mbah Wira biasanya berpatokan 3000. Ya, 3000 tahun itu udah tua. Kalau 1800 berarti ya setengah tua lebih, kayak gitu, ya. Dengan karakter energi panas dengan level energi sekitar 90, ya, itu sudah istimewa. Kalau 90 sampai 95 itu istimewa, ya. Kalau 95 ke atas itu langka. Jadi level-level itu Mbah Wira yang membuat, sehingga apabila Anda mungkin menerawakan ke orang lain, Anda bisa saja memperoleh angka-angka yang berbeda. Kenapa? Karena tidak ada alat ukurnya, tidak ada pakem pengukurannya, sehingga hanya menurut persepsi masing-masing praktisi. Kemudian untuk energi sudah aktif, tuahnya sudah aktif, siap dipakai. Kemudian kalau untuk perawatan, ini menurut firasat alur batin, ya, itu lebih suka kalau dibakarkan dupa gaharu ataupun bukhur maghribi al-yamani, ya, mana-mana yang Anda miliki. Tapi mintanya dibakarkan. Kenapa kok dibakarkan? Karena elemennya api, auranya panas, ya, merah. Dia lebih menyukai karakter-karakter api daripada air. Kalau dioles minyak itu berarti karakter air. Kalau Anda bakarkan dupa itu berarti karakter api. Kayak gitu caranya ketika kita melihat kegemaran dari kodam. Kemudian untuk pesan kepada Anda adalah tetap semangat, ya, tetap tirakat, tetap tempa diri Anda, karena ke depan karir Anda masih akan meningkat, karir Anda akan masih menanjak, beban tanggung jawab Anda masih akan lebih banyak, tentu salary juga akan mengikuti. Nah, ketika salary ini udah banyak, hati-hati, orang yang iri akan bertambah banyak juga, sehingga Anda akan terus membutuhkan kodam-kodam tipe proteksi. Demikian yang bisa Mbah Wira sampaikan atas terawangan klien nomor 6602. Ada banyak hal rahasia yang Mbah Wira ungkap pada terawangan kali ini, termasuk adalah filter ketika kita meritualkan suatu benda berkodam, karakter ilmu yang dipakai terhadap kodam-kodam yang datang. Loh Mbah Wira, apakah juga menerapkan filter ketika melakukan ritual hadirin atau mendatangkan kodam? Jawabannya iya. Kenapa demikian? Karena kodam itu tidak butuh hanya kuat, melainkan juga tua. Kadang kuat nggak tua, kadang tua tapi nggak kuat. Jadi tidak hanya kuat, dia juga harus tua. Selain kuat dan tua, dia juga harus tanpa dampak negatif. Apabila tanpa dampak negatif, ya, kadangkala lemah. Kalaupun kuat, seringkali menimbulkan dampak negatif. Nah, apabila menimbulkan dampak negatif, asalkan bisa ditolerir, maka nggak apa-apa. Contoh, apabila tidak kuat, menimbulkan badan terasa berat, nggak apa-apa. Kan apabila tidak kuat, solusinya tinggal dibikin kuat saja orang yang memilikinya. Apabila tidak kuat, maka badan akan gatal-gatal. Kan kalau nggak kuat, kalau kuat tidak ada masalah. Jadi tua, kuat, kemudian tanpa dampak negatif, kemudian tuahnya cepat.
Tua saja, kuat saja tanpa dampak negatif, kalau tuahnya lambat buat apa? Mbah Wira masih ingat beberapa praktisi di kala itu menyebut bahwa tuah dari suatu asimat berkhodam itu seringkali datang setelah sebulan dimiliki, karena harus menjalin kedekatan dulu. Nah, kedekatan inilah yang kemudian oleh orang-orang disebut dengan selaras. Mbak, apakah sudah selaras? Apakah sudah selaras? Karena diharapkan ketika sudah selaras tuahnya jalan. Dan Mbak Wira mendobrak mitos itu bahwa tuah kencang sejak hari pertama dimiliki, dan itu testimoninya banyak. Ya, realita faktanya ada. Testimoninya banyak, dan itu sudah sering Mbak Wira upload di beragam sosial media. Tuah kencang sejak hari pertama dimiliki, kala itu langka, karena memang rata-rata kodam itu baru terasa tuahnya setelah 1 bulan. Ada juga yang 3 bulan nggak kerasa tuahnya, itu juga ada ya. Nah, setelah tuahnya cepat dimiliki, dia tidak minta tumbal. Kadang tua kuat, tuahnya cepat tanpa dampak negatif, mintanya tumbal, entah ayam lah, entah kambing lah, kayak gitu. Nah, bagaimana cari yang tanpa tumbal juga seni. Itulah filter yang digunakan, dan ada beberapa filter lain yang Mbak Wira terapkan, tapi rahasia perusahaan ya. Jadi setidaknya itulah beberapa batasan-batasan yang harus kita teliti sebelum kita meritualkan, dan batasan-batasan itu seringkali, Mbak Wira tidak bilang semua ya, Mbak Wira bilang seringkali ketika pengamal ilmu al-hikmah meritualkan suatu benda agar bertuah, itu dilupakan. Karena ya dia cuma doa, diwirid sekian kali kodamnya datang. Dia nggak bisa melihat kodamnya itu seperti apa, karakternya bagaimana, boro-boro diajak komunikasi. Kamu minta tumbal nggak? Kamu minta perawatan nggak? Tuahnya kamu mau nggak memberikan sejak hari pertama? Mau nggak memberikan tuah yang kencang? Kayak gitu pasti nggak ada komunikasi. Berani jamin, ya berani jamin. Karena ya dia cuma pakai pakem, pokoknya diwirid sekian kali ya sudah. Padahal sebetulnya ritual menghadirkan kodam tidak sesimpel itu. Itulah kenapa mahar pendampingan itu sebenarnya nggak murah. Kalau murah ya dikhawatirkan kayak gitu-gitu tadi. Ini sama kalau Anda perawatan wajah. Kalau pengen cantik pasti bahan-bahannya itu mahal. Kalau bahannya murah patut dicurigai gitu kan. Jangan-jangan asal aja merkuri gitu. Yang penting putih kan gitu kan. Nah ini ya teman-teman ya, sebagai edukasi, wawasan bagi teman-teman semua bahwa ya seperti itulah dunia konjurasi kodam atau dunia menghadirkan kodam. Kalau dalam ilmu kejawen disebut menghadirkan kodam untuk hajat tertentu ya, bukan konjurasi. Kalau dalam ilmu kejawen namanya adalah menghadirkan kodam untuk ya tujuan tertentu, tapi istilah pasar modern menyebutnya konjurasi. Seringkali kita tidak bisa ngeyel ya membetulkan nama, karena pasar taunya itu gitu, dan itu udah lumrah. Contohnya odol itu kan sebenarnya kan pasta gigi, nama barangnya, mereknya odol. Tapi sampai sekarang orang menyebut pasta gigi itu odol, beli odol gitu. Padahal bukan odol. Odol itu merek, namanya pasta gigi. Sama kayak Aqua, beli Aqua gitu. Kadang dikasihnya klub, kadang dikasihnya le mineral. Tapi orang tetapnya menyebutnya Aqua. Padahal harusnya itu namanya air mineral kayak gitu. Orang-orang Bali itu zaman Mbah Wira dulu masih kuliah itu beli Honda gitu. Padahal namanya sepeda motor, tapi menyebutnya Honda. Nah ini teman-teman ya, jadi istilah pasar yang salah sebetulnya, tapi karena orang taunya itu, akhirnya kita mengikuti kayak gitu. Nah, dunia hadirkan kodam ya, hadirin kodam, menghadirkan kodam untuk tujuan tertentu, itu sebetulnya namanya ya gitu, menghadirkan kodam untuk tujuan tertentu atau untuk hajat tertentu. Tapi pasar mengenalnya dengan konjurasi. Ya kita ikuti aja. Tapi sebetulnya yang Anda lakukan, yang saya lakukan itu bukan konjurasi, itu adalah menghadirkan kodam untuk tujuan tertentu. Gitu ya, apalagi kalau ini pakai ilmunya Kang Said ya. Kalau Anda sebut konjurasi, wah bisa ngamuk-ngamuk ya. Kayak gitu, karena memang beliau tegas banget kalau konjurasi tidak seperti itu gitu. Oke, semoga bisa diambil manfaat positif dari apa yang Mbak Wira sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat petang.